Dari lahir itu ada suara Tuhan di jantung. Enggak? Ya, ada suara Tuhan. Tapi masih tipis. Beberapa ulama yang mengikuti penelitian ini mengatakan di jantung manusia itu sudah ada Al-Quran, tapi masih tipis sambungannya. Ya, nah, jadi untuk mempertebal suara Tuhan yang di jantung, cara paling gampang adalah mengucapkannya, melafazkannya berulang-ulang. Ya. Tetapi jangan asal melafazkan. Rasakan apa yang kita ucapkan jalan di sistem saraf masuk ke jantung. Coba kita sama-sama ya, kita lafazkan ya Allah gitu ya. Tapi rasakan kalimat ini jalan sampai jantung. Bukan dulu jantung. Ya, jangan jantung. Kalau itu bukan jantung saya, itu ginjal. Ya, jantung. Oke, pegang ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Rasakan. Dan rasakan juga jantungnya bergetar ya. Ya Allah. Ya Allah. Kita bertahan ya. La ilaha illallah. Ayo. La ilaha illallah. Rasakan jantungnya. Bukan hanya getaran suara yang jalan sebetulnya, tetapi ya sambungan neuron yang di jantung itu ditebalkan. Makanya mengapa kita Allah minta buat kita yang muslim, keluarga muslimah harus mengulang-ulang sholat. Nah di dalam sholat mulai dari takbir atau ihram sampai salam itu Allah minta ada kalimat-kalimat yang diulang-ulang. Terutama apa? Suratul Fatihah. Jadi di jantung manusia ini suratul Fatihah itu sangat kuat. Kenapa? Karena sudah ada di jantung, sudah ada di kolbu, dan karena kita ulang-ulang, kita bisa memperkuat. Nah, ini nanti karena kita perkuat, dia bisa mengatur akal krisis. Akal manusia masih suka akal-akalan. Kenapa? Karena di belakang akal ini, di tengah ada otak emosi. Ya, nah, jadi jantung atau kolbu yang sering kita ya asah dengan kalimat-kalimat zikrullah, mengaji dan mengkaji, ya, ini akan ya memberi pesan kepada otak. Selama ini kita tahu ya nih jantung sebagai organ pemompa darah, tahunya itu. Tapi baru tahun 98 mulai 91 sampai 98 jantung ada otaknya sendiri. Jadi kalau mau menyelaraskan pikiran dengan perasaan atau pikiran dengan kolbu kita, ya harus kita lafazkan lafaz kalimat-kalimat syukur. Dikala misalnya, ya pikiran ini mau baik sama seseorang, tapi kemudian perasaan rasanya jengkel, kesel, ya maka untuk menyelaraskan kita lafazkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya juga gitu. Udah belajar pun sedikit-sedikit ketemu suami, saya senyum dia nggak senyum, apa perasaan itu? Kesel kan? Maka sebelum melanjutkan omongan kita sama suami kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu saja. Ya, sekarang nanti Mbak Yuni misalnya ada yang meminang atau nanti ya mau pakai ta'aruf, ya kan? Itu juga harus diniatkan. Karena apa yang dilafazkan itu bisa nanti ya kolbu atau otak yang di jantung memperkuat motivasi untuk bilang sama akal bahwa kalau sudah terbuka pintu jodoh ya ayo langsung ya. Oke. Iya. Nah, sekarang mau nggak dilafazkan? Mau dong. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah, pertemukan jodohku. Tahun berapa bilang jodoh? Selesai kuliah S2. Masya Allah. 2000 ini sudah
2024 berarti. 2024 Iya. tahun depan insya Allah. Ya. 2024 setahun. 2024 iya kan? Yang ini 2023 tahun depan 2024. Sudah kebayang wajahnya siapa yang akan hadir? Kalau belum kebayang wajahnya, hadirkan ada seseorang pria ya yang nampaknya soleh, wajahnya berbinar-binar bercahaya, ada di samping dan mengucapkan ijab kabul. Coba ya. Harus gitu. Kenapa sih harus dibayangkan begini ibu-ibu? Mohon maaf saya Dr. Yulian turun ke bawah karena kalau kami di panggung nggak kedengaran suara ya. Jadi otak ini terbagi dua, kiri dan kanan. Otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Ya. Otak kanan mengatur tubuh yang kiri. Kalau baru ngomong seperti tadi, ya Allah, saya mohon pertemukan jodohku tahun 2024, itu baru otak bicara yang kiri. Pesannya baru jalan di tubuh yang kanan. Sementara jantung atau kalbu ada di kiri. Maka supaya kalbu kita nyala, ya kita harus pakai otak kanan. Salah satu kerja otak kanan adalah membayangkan. Sudah berani membayangkan? 2025 berarti. Waduh, Karena kan kalau 2 tahun. udah 2025 nggak apa-apa. Kita aminkan yuk. Ya. Amin. Ya Rabbal Insya Allah Alamin. kalau rindu ya. Oke, sudah mulai enak perasaannya? Sangat enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tepuk tangan buat Mbak Yuni. Silakan.